Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Akan melahirkan sebuah komitmen dan kerjasama yang baik, sehingga kami Pemda Kabupaten Buton Selatan, mulai dari Bupati sampai dengan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan. Itu habis Buton kota Bau-Bau hari Jumat. Ya, Bu Isol ini belum, sudah ada sih katanya hari Minggu, tapi belum pasti, belum ada kepastian. Kami masih koordinasi lagi. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo komitmen tingkatkan sinergitas dalam penerbitan dokumen kependudukan. Bulog Bau-Bau mulai salurkan bansos dalam pangan, maksud kami bansos pangan tahap 3 perdana di Kabupaten Buton Tengah yang akan berlanjut di beberapa kabupaten lainnya selama periode Agustus. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 8 Agustus 2024. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo komitmen tingkatkan sinergitas dalam penerbitan dokumen kependudukan. Heru Mulku melaporkan. Kami Pemda Kabupaten Buton Selatan, mulai dari Bupati sampai dengan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas peran dan fungsi dalam penerbitan dokumen kependudukan. Kerjasama keduanya semakin dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepahaman. MOU itu juga melingkupi sosialisasi pelayanan hukum pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi mengatakan kerjasama ini diharapkan akan semakin mempererat tali silaturahim antara Pemda Buton Selatan dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dan berkomitmen di dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan dan juga tugas-tugas dari Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akan melahirkan sebuah komitmen dan kerjasama yang baik, sehingga kami Pemda Kabupaten Buton Selatan, mulai dari Bupati sampai dengan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat bersinergi dengan pengadilan negeri, sehingga kami di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari itu bisa bekerja dengan tenang, aman dan nyaman. Karena kenapa? Kita sudah paham, kita sudah tahu mekanisme dan koridor bagaimana pelaksanaan kegiatan terutama di bidang hukum. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Ivan Budi Hartanto, mengatakan salah satu poin dalam MOU ini adalah akan dilakukan sidang keliling. Dijelaskan jika ada pendaftaran sidang dari Buton Selatan, maka tidak perlu lagi ke Pasar Wajo, namun hakim dan tim dari Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang akan datang. Selain itu juga nanti akan dilakukan sidang telekonferensi yang akan dilaksanakan jika program sidang keliling ini telah berjalan dengan baik. Yang ketiga, tadi adanya konsultasi. Tadi saya sebutkan kita adanya pos bakum, pos bantuan hukum, ya, yang bisa untuk konsultasi secara gratis. Itu kantor di pengadilan, standby di pengadilan, tapi jam kerja ya Pak ya, bukan standby 24 jam. Ya, itu kita pos bakum ada call center, bisa konsultasi, bisa kemudian diberikan bantuan untuk pembuatan dokumen saya. Melalui call center Posbakum, masyarakat dapat menanyakan kelengkapan dokumen atau syarat formil tanpa harus lagi ke Pasar Wajo. Begitu juga pelayanan terkait perkembangan proses pengadilan dapat dipantau secara daring melalui call center dan website PN Pasar Wajo. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Bulog Bau-Bau mulai salurkan bansos pangan tahap 3 perdana di Kabupaten Buton Tengah dan akan berlanjut di beberapa kabupaten lainnya selama periode Agustus. Wade Nurliani melaporkan.
Kabupaten Buton Tengah akan menjadi daerah di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang perdana melaunching penyaluran bantuan sosial Bansos Pangan Jilid 3 tahun 2024. Kegiatan launching Bansos Pangan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP berlangsung di Gedung Kesenian Kecamatan Mawasangka oleh PJ Bupati Buton Tengah Konstantinus Bukide. Kepala Bulog Bau-Bau Mutain Muhammadong mengatakan total penerima bantuan beras di Kabupaten Buton Tengah mencapai 7.416 kpm atau keluarga penerima manfaat, khusus di tempat launching Kecamatan Mawasangka total beras yang disalurkan sebanyak 9.500 kg. Masing-masing kepala keluarga menerima jatah beras sebanyak 10 kg yang akan diterima periode Agustus, Oktober, dan Desember. Besok rencana Buton hanya mungkin kuantumnya saya update dulu karena saya belum tahu berapa ya kuantum yang akan itu habis Buton kota Bau-Bau hari Jumat. Ya Bu Sol ini belum sudah ada sih katanya hari Minggu tapi belum pasti, belum ada kepastian, kami masih koordinasi lagi. Wakatobi belum ada info juga, kami sudah koordinasi juga, Pemdanya belum ada kesediaan kapan, kami tinggal menunggu saja untuk Bau-Bau ini untuk launching. Lanjut Mutain, setelah Buton Tengah, penyaluran bansos selanjutnya di Kabupaten Buton Kamis pagi, berlanjut di Kota Bau-Bau pada Jumat, sedangkan Buton Selatan dan Wakatobi masih menunggu jadwal pasti dari pemerintah daerah setempat. Alokasi bansos yang disiapkan Bulog Bau-Bau untuk bantuan beras ini sebanyak belasan ribu ton. Dalam sebulan Bulog Bau-Bau mendistribusikan sebanyak 500,82 ton untuk bantuan beras di 5 wilayah kerjanya. Adapun jumlah penerima bansos pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau Wakatobi sebanyak 12.893 kpm, disusul Kota Bau-Bau 12.493 keluarga, Kabupaten Buton 10.315 keluarga, dan Buton Selatan 6.911 keluarga. Wade Nuliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Bau-Bau resmi dimulai. Gedung ini diharapkan menjadi pintu masuk mengenal UMKM di daerah Kepulauan Buton. Afriansyah melaporkan. Sehingga caranya kita mengelola usaha kecil menengah ini adalah merangkul UMKM sekitar. Ini pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Kota Bau-Bau yang beralamat di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Kelurahan Tomba resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi yang turut dihadiri PJ Sekda Bau-Bau Laude Fasikin, Forkopimda dan sejumlah kepala UPD. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan kehadiran gedung PLUT sangat besar manfaatnya karena menjadi pintu masuk mengenal UMKM. Saat ini kurang lebih ada sekitar 4.000 UMKM di Bau-Bau. Menurut Rasman, dengan jumlah UMKM tersebut jika tidak diperjuangkan maka akan selalu tersisih. Karenanya untuk memperkuat itu dirinya meminta Dinas Koperasi dan UKM Bau-Bau merangkul UMKM di daerah sekitar agar bersatu menjadi kuat. Sehingga caranya kita mengelola usaha kecil menengah ini adalah merangkul UMKM sekitar. Ini bukan statement saya, ini statementnya Pak Teten, Menteri Koperasi UMKM. Jadi pada saat beliau berkunjung ke Wakatobi terus hingga di sini, beliau menyampaikan itu bahwa kalau UMKM mau kuat, maka dia tidak bisa istilahnya kayak gerilya gitu, berjuangnya terpecah-pecah, dia harus satu. Untuk menyatukan UMKM di daerah Kepulauan Buton, lanjut Rasman, bukan dikumpul dalam satu tempat, tetapi dengan langkah hilirisasi yang mencakup aspek penyimpanan, pengolahan, dan logistik, yang mana antar UMKM di Kepulauan Buton saling menunjang peran. Kita main di hilirisasi. Mungkin di sana mainnya produksi, di sini kita mainnya logistik. Di sana mainnya produksi, di sini kita mainnya penyimpanan. Di sana mainnya produksi dengan pengolahan, kita di sini mainnya logistik. Kita mainnya di sini untuk promosi. Jadi tempat promosinya di sini, produksinya bisa jadi Buton Tengah dan Buton Selatan. Rasman menegaskan pola seperti itu harus ditempuh agar skala UMKM menjadi besar. Karena itu dirinya meminta Dinas Koperasi dan UKM Bau-Bau segera menyiapkan langkah itu. Apalagi lanjut Rasman, ini bukan hal baru karena sebelumnya Pemkot Bau-Bau melalui Bapeda telah mengawalinya dengan melaksanakan musrembang maritim dan komunikasi dengan Bapeda di 6 daerah sekitar, tinggal sektor UMKM-nya yang mesti digerakkan.
Gedung Plut Kota Bau-Bau yang digadang-gadang akan menjadi pintu masuk mengenal UMKM dibangun di atas tanah Pemkot Bau-Bau seluas 3.671 meter persegi. Bangunan Plut ini terdiri 2 lantai, di mana lantai 1 memiliki 14 ruangan dan lantai 2 memiliki 9 ruangan. Pembangunan gedung ini akan menelan anggaran 5,2 miliar rupiah lebih bersumber dari DAK Fisik. Pelaksanaan pekerjaannya hingga 15 Desember 2024. Guna optimalisasi fungsinya, Gedung Plut Bau-Bau juga akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana menggunakan dana sebesar 2,5 miliar rupiah lebih. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, Posko Berbagi Bau-Bau galang dana untuk membantu biaya hidup dan pengobatan belasan pasien kurang mampu. Kembali, Wade Nurliani melaporkan. Posko Berbagi Bau-Bau menggelar bazar sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien kurang mampu. Kegiatan amal ini dipusatkan di Teras Ananda, berlokasi di perbatasan Pimpi dan Lipu, Kecamatan Batongbari, Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial tersebut juga berkolaborasi bersama sejumlah UMKM di Bau-Bau untuk membantu menggalang donasi bagi pasien kurang mampu di bawah pendampingan Posko Berbagi Bau-Bau, salah satunya Ahtar Abdul Rahman, penderita penyakit pembengkakan jantung yang akan dirujuk ke Kota Makassar. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau, Melani, mengungkapkan sejauh ini penggalangan donasi lewat media sosial sangat minim, sementara biaya hidup para pasien cukup besar, terlebih ada pasien gizi buruk yang membutuhkan susu bernutrisi tinggi, serta pasien ATAR yang rencananya akan dibawa ke rumah sakit di Makassar. Karena memang kita tahu donasi yang masuk ke Yayasan Posko Berbagi itu ya ala kadarnya. Sementara kebutuhan pasien itu sangat besar dan ada lagi yang pasien yang mau dirujuk ke Makassar. Jadi ibu saya mau bantu. Nah, kita buatlah bazar amal ini. Terus saya rangkul teman-teman UMKM untuk ikut serta dalam kegiatan bazar. Untuk penggalangan donasi ini lewat bazar murni untuk kegiatan kebutuhan pasien. Melani menyebutkan total pasien yang kini masih dalam proses pendampingan Posko Berbagi Bau-Bau sejumlah 15 orang. Belasan pasien ini tersebar di 3 tempat, pertama di rumah singgah di Kota Kendari, sebagian di Kota Makassar, dan beberapa lainnya ditampung di Bau-Bau di rumah Posko Berbagi Bau-Bau, Kelurahan Wajo. Warga pun yang ingin membantu meringankan beban keluarga para pasien Posko Berbagi bisa berdonasi lewat rekening Posko Berbagi Bau-Bau dengan mengkontak Ibu Melani di nomor 0813 5583 0400. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian Warta Capton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo komitmen tingkatkan sinergitas dalam penerbitan dokumen kependudukan. Bulog Bau-Bau mulai salurkan bansos pangan tahap 3 perdana di Kabupaten Buton Tengah dan akan berlanjut di beberapa kabupaten lainnya selama periode Agustus. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami juga di portal resmi rri.co.id. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Harlina mengucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.